ketemu lagi dengan saya Aisyah Elanti di Fanatir Style. Apa kabar semua? Selamat tahun baru 2021. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik buat kita semua dan pandemi cepat berlalu. Saya harap semua dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Nah, pada kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Afdal Aliasar. Beliau adalah seorang entrepreneur muda yang mengembangkan bisnis di agriculture, yaitu bisnis tanaman kakao sampai pengolahannya. Seberapa besar prospek bisnis di bidang ini? Apakah masih menguntungkan? Dan bagaimana kita mau memulai bisnis ini? Nah, ikuti bincang-bincang saya dengan Bapak Afdal Aliasar sebagai berikut. Tetapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol like and subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum Pak Afdal. Nah, kita mau nih Pak Afdal berbagi. Kenapa Pak Afdal tiba-tiba berhenti dan berpikir untuk menjadi entrepreneur ketika Pak Afdal sedang berada di puncak-puncak karir? Apa yang melatari Pak Afdal untuk menjadi seorang entrepreneur? Ya, terima kasih. Mungkin saya ingin sharing saja bagaimana perjalanannya karir pada saat akhirnya saya memutuskan untuk hijrah atau pindah dari suatu lingkungan, dari suatu industri, dari suatu bidang yang sudah cukup lama saya tekuni sebelumnya. Jadi cerita mungkin agak flashback bahwa 20 tahun saya bergelut di bidang perbankan, crypto market. Saya dulu menempuh manajemen trainee di perbankan di Bank Niaga. Kemudian setelah banyak berkecimpung di bidang perbankan, saya pindah ke Citibank, belajar lebih banyak lagi tentang ilmu perbankan, pasar modal, global transaction. Kemudian ikut terlibat membangun Citigroup Securities Indonesia. Kita mendirikan waktu itu satu entitas capital market broker company di Indonesia sebagai jaringan dari Citigroup Global Market, dan alhamdulillah itu memberikan suatu hasil yang baik. Dan atas keberhasilan itu kemudian saya diminta untuk mengaktifasi kembali bisnis securities dari Nomura. Nomura adalah securities terbesar di Jepang untuk aktifkan kembali di Indonesia. 20 tahun berjalan, kemudian saya sampai dalam satu pertanyaan, apa yang sudah saya perbuat sebenarnya untuk masyarakat sekitar, orang banyak dan segala macam. Mungkin di dalam karir saya bisa mendapatkan ada return balik buat saya pribadi, buat keluarga, tapi tentu kalau pertanyaannya apakah yang sudah kita perbuat untuk masyarakat kita, untuk orang-orang sekitar kita lebih luas, bahkan apa kita sudah berbuat kepada negara dan bangsa ini, hal itu menjadi pertanyaan buat saya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari comfort zone. Saya meninggalkan posisi saya terakhir sebagai Head of Operation Indonesia di Nomura. Dan kemudian saya mencoba belajar lebih banyak lagi, menimba ilmu tentang Islamic Finance, Islamic Business, mencoba mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat yang betul-betul bergerak di sektor real, di sektor yang memang inilah yang kita hadapi sehari-hari di masyarakat, bahwa ekonomi kita itu betul-betul didukung oleh transaksi yang ada di masyarakat secara real. Selanjutnya, apa bisnis pertama Pak Afdal ketika sudah memutuskan untuk berhenti dari karir di perbankan? Saya karena memang punya latar belakang perbankan yang cukup kuat ya, itu menerapkan ilmu-ilmu yang saya temui atau saya miliki sebelumnya, bahwa tentu kita harus mencari pertama bidang yang memang sektornya tumbuh berkembang dengan baik, kemudian bidang yang tahan atau cukup
dalam banyak kondisi perekonomian. Kemudian bidang yang masih punya peluang terbuka lebar untuk kita kembangkan lebih jauh lagi. Nah, atas dasar tersebut kita bisa menilai dulu mungkin apakah bidang jasa, bidang perdagangan, bidang pertanian, perkebunan, peternakan, bidang konsultan dan segala macam. Akhirnya saya memilih untuk mengembangkan agriculture karena saya melihat Indonesia sangat punya potensi di agriculture yang luar biasa dan pengembangannya masih jauh dari apa yang kita harapkan. Jadi masih banyak terbuka ruang lebar bagi kita yang memang ingin dan punya kemauan untuk berkembang di bidang tersebut untuk bisa mengembangkan agriculture dan produk serta turunannya menjadi suatu hal yang tidak hanya bermanfaat untuk diri kita dan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya. Bisnis agriculture apa yang Pak Afdal tengah kembangkan? Saya datang ke kampung halaman, balik ke Sumatera Barat, melihat di Padang di Sumatera Barat tadi banyak pohon kakao. Ya. Banyak pohon kakao hampir di setiap rumah penduduk di desa-desa di Sumatera Barat itu ada yang ditanami oleh pohon kakao. Ini menjadi hal yang menarik karena menarik ternyata produk kakao itu ibaratnya kalau di dalam industri dia adalah emasnya agriculture, dia adalah goldnya agriculture. Karena kenapa? Kakao itu antara supply dan demand jomplang sekali. Indonesia adalah penghasil ketiga terbesar kakao di dunia. Nah, artinya apakah setiap step daripada kakao ini dapat menjadi lahan bisnis, Pak Afdal? Artinya mulai dari pertanian sampai pengolahannya. Kakao itu sangat unik karena keunikan dari kakao pertama dia bisa memberikan hasil di banyak tahapan. Pertama contoh misalnya orang yang memelihara kakao menjual bibit kakao saja dia sudah bisa dapatkan keuntungan. Jadi belum dapat berbuah kakao, dia lakukan persemaian bibit, kemudian dia jual bibitnya, dia sudah dapat keuntungan. Dia pelihara lagi pohon kakaonya, buah kakao pun dia bisa jual, ada yang beli, pasarnya ada situ. Kalau kemudian dia olah, panen dengan baik, menjadi buah kakao kering, biji kering kakao, itu nilai ekonominya lebih naik lagi. Nah, lanjut prosesnya dari biji kering sampai ke koko nibs, kemudian naik lagi menjadi koko pasta, bisa naik lagi menjadi coklat batangan, atau bahkan cake yang olahan untuk produk turunan dari coklat, itu bisa semuanya dimanfaatkan. Jadi dari banyak level manfaat kakao itu sangat terasa. Sekarang tergantung kita mau pilih kita ada di level yang mana. Bagaimana dulu Pak Afdal memulai bisnis kakao? Karena basic Pak Afdal ini kan dari perbankan. Nah, kami memulai menanam kakao. Saya tahu persis di Sumatera Barat kami tidak punya lahan, kami tidak punya modal yang kuat. Jadi banyak orang bertanya, terus bagaimana caranya? Kan tidak punya lahan, tidak punya modal. Yang kita punya adalah semangat dan kita punya ilmunya. Ilmu kita harus belajar terus menerus, tidak berhenti. Yang saya lakukan pertama adalah menyewa 1 hektar lahan di daerah Solok, Sumatera Barat, di dekat kumpulan para petani kakao. Kemudian lahan tersebut kita tanami dengan bibit unggul, kita kita olah dengan baik, kita rawat dengan baik, sehingga beberapa bulan kemudian tanamannya sudah tumbuh dengan baik dan cukup besar. Orang sekitar itu melihat ini kebun siapa. Nah, untuk Sumatera Barat ada beberapa klon kakao yang sangat baik dikembangkan di Sumatera Barat, dan bahkan Sumatera Barat sudah punya bibit unggul namanya BL50. Itu asli dari Sumatera Barat, bibit unggul yang sudah diterima sebagai bibit unggul nasional. Tanaman kakao memang tanaman yang unik. Dia ibarat
berat perempuan ya. Makin dirawat, makin kelihatan cantik. Dia makin dipupuk, dia makin dibersihkan, dia dipangkas, kemudian dia dipelihara dari gulma-gulma penyakit segala macam, disemprot anti jamur, maka dia akan tumbuh menjadi tanaman yang berkualitas. Untuk menghasilkan biji kakao yang memiliki kualitas yang baik, artinya petani ini harus selalu didampingi ya Pak Afdal. Ya, betul sekali. Jadi memang petani kita tidak bisa kita lepas. Harus ada yang mendampingi. Kalau kita ingin membudidayakan kakao secara baik, harus ada yang mendampingi, harus ada yang mengajari dan membuat mereka terbiasa di dalam proses untuk mengolah lahan, mengolah kebun dengan standar kualitas yang baik. Apakah biji kakao yang dihasilkan dari Sumatera Barat dapat bersaing dengan biji kakao dari tempat lain di segi kualitasnya, Pak Afdal? Sangat mampu, sangat mampu. Kenapa? Saya pernah mengajak seorang chocolatiers dari Prancis datang ke Sumatera Barat. Saya ajak ke kebun kakao dan dia sangat kagum dengan taste atau rasa dari kakao Indonesia. Prancis atau Belgium merupakan pengimpor kakao, tetapi produk olahan coklat dari negara-negara Eropa tersebut menjadi produk dengan kualitas premium cita rasanya. Kenapa bisa begitu? Padahal mereka nggak punya pohon kakao sama sekali. Karena mereka punya sejarah mengolah coklat. Mereka punya sejarah bagaimana memproduksi coklat yang berkualitas. Dari mana coklatnya mereka datang? Sebagian dari Afrika, sebagian lagi dari Indonesia, Asia. Karena kakao adalah tanaman tropis. Dia hanya tumbuh di daerah tropis. Tidak ada kakao di Amerika, tidak ada kakao di Eropa, Rusia, di Eropa. Kan? Tanah Indonesia dan bibit yang berasal dari Indonesia memiliki kualitas yang bagus. Tetapi untuk coklat yang kita makan, kita lebih merasa kualitas coklat dari luar negeri atau Eropa menjadi lebih baik daripada coklat yang kita hasilkan di dalam negeri. Mengolah kakao menjadi produk jadi seperti coklat itu bukan hal yang mudah. Terlihatnya tidak sulit ya, tapi itu butuh proses yang cukup panjang. Keyakinan bahwa memang ini bisa menghasilkan produk coklat yang luar biasa, yang taste rasanya sama atau bahkan lebih enak daripada coklat di Eropa. Perbedaannya adalah, saya bicara sedikit mengenai industri kakao. Indonesia itu terkenal sebagai negara ketiga produsen kakao terbesar di dunia. Tapi kenapa kita tidak punya coklat yang enak? Kenapa kita tidak punya makanan coklat yang rasanya sama seperti yang kita konsumsi kalau kita sedang liburan ke luar negeri? Coklat yang kita makan di Indonesia itu rata-rata coklat yang dibuat dari cocoa powder, jadi bubuk kakao yang dicampur dengan lemak nabati lainnya, dalam hal ini lemak sawit CPO. Kenapa demikian? Karena kakao ini saking dia menyimpan banyak lemak, ya, lemak tumbuhan. Pada saat biji kakao yang sudah diolah kemudian di roasting dan dihancurkan, dibuka kulitnya, itu di press di pabrik-pabrik besar di Indonesia, di press, dipisahkan antara lemak kakao dengan ampasnya. Jadi lemak kakao menjadi, kita sebut produknya cocoa butter. Cocoa butter adalah material utama di dalam industri kosmetik. Oleh karena itu banyak pabrik yang mengambil kakao dari petani untuk tujuan mendapatkan lemaknya. Nah, kalau dia dipres, lemaknya terpisah, sisanya ampasnya kan? Ya. Ampasnya itu kemudian digiling.
jadilah yang kita sebut dengan namanya cocoa powder atau coklat powder. Tepung coklat. Nah, powder ini kemudian dikombinasikan dengan lemak sawit, ditambah dengan gula, ditambah dengan essence, jadilah dia produk coklat yang kita makan banyak beredar di minimarket seluruh Indonesia. Tapi kalau kita lihat produk coklat di luar negeri, itu adalah coklat-coklat yang dibuat dari kakao yang alami, natural. Jadi dia tidak membuang cocoa butternya, tetap dipakai dalam pembuatan coklat. Itulah yang menyebabkan coklat luar negeri jauh lebih enak daripada coklat Indonesia. Sebagai owner dari Minang Kakao, Pak Afdal boleh dong cerita bagaimana Minang Kakao dapat menembus pasar Eropa? Dunia kakao coklat itu dunia yang sempit sebenarnya. Antara para chocolatiers yang ada di Indonesia dengan saya sebut chocolatiers yang ada di seluruh dunia, biasanya kita berada di dalam suatu industri yang mungkin komunitasnya cukup dekat lah. Jadi kalau kita masuk di Instagram, ke Facebook, perkenalan komunitas para chocolatiers ini terjadi. Nah, mereka kemudian melihat saya mengembangkan kakao di Indonesia, dimulai dari perkebunan. Ini yang menarik buat mereka, karena apa? Mereka butuh biji yang berkualitas. Mereka butuh coklat yang raw materialnya bagus kualitasnya. Banyak orang yang punya uang ingin berinvestasi di industri atau agrobisnis kakao, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara memulainya. Kira-kira menurut Pak Afdal, startnya itu mulai dari mana? Mungkin kita harus lihat dari sisi sebelah mana dulu nih. Kalau dia hanya ingin menjadi investor, banyak peluang untuk invest di dalam supply chain dari kakao. Insya Allah, apakah itu pengembangan kebun, apakah itu pengembangan bibit, apakah itu trading, jual beli, dan segala macam. Nah, tapi kalau ingin berkecimpung lebih dalam lagi dalam membangun perkebunan kakao masyarakat yang berkualitas, itu jauh lebih lebih impactful buat masyarakat kita. Harus dimulai dengan kelompokan. Apa yang harus diperhatikan petani jika hasil kakao yang mereka tanam itu diperuntukkan dengan tujuan sebagai makanan? Ya, jadi apapun sebenarnya end produknya, harapannya petani ini memang harus mengolah dengan benar. Untuk coklat makanan itu diperlukan proses fermentasi. Jadi biji kakao buah kakao setelah dipanen itu sebelum dijemur itu ada proses fermentasi yang harus dilakukan terhadap biji kakao tersebut. Kalau di Padang kita sebut istilahnya diparang. Iya. Nah, diparang kurang lebih 6 hari untuk mendapatkan kakao dengan cita rasa yang terbaik. Oh, barusan hari ini saya ditelepon oleh komunitas petani kakao Mage Tilatang, Pak Afdal. Barangkali ke depan Pak Afdal bisa bantu komunitas petani Mage Tilatang ini untuk dapat menghasilkan kakao yang lebih baik. Insya Allah, karena memang membangun kampung halaman ya, itu merupakan kewajiban anak bangsa. Insya Allah saya akan turun. Terima kasih Pak Afdal. Kita mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini bermanfaat bagi masyarakat dan orang banyak dan mengangkat artinya nilai ekonomis kakao dari Sumatera Barat. Terima kasih. Nah, Love, itu bincang-bincang saya tadi dengan Pak Afdal Aliasar. Semoga apa yang sudah kami berbincangkan tadi dapat menjadi inspirasi bagi Anda-Anda yang mau menjadi entrepreneur di bidang agriculture, khususnya tanaman kakao.
Dapat saya simpulkan, tujuan akhir daripada tanaman kakao itu bisa kita mengekstrak minyaknya untuk menjadi kakao butter atau menjadikannya sebagai kakao untuk makanan. Bisnisnya terbuka lebar mulai dari pembibitan sampai produk akhir berupa makanan. Semuanya akan tergantung dari kita mau mengambil porsi bisnisnya di mana. Demikian saja, semoga bermanfaat. Stay healthy, see you, bye bye.